Ya, tafadhol Ustaz, bisa langsung dimulai. Siap. Terima kasih Bang Randy Saputra. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali kajian Ta'limut Ta'alim. Sebelum kita memulai kajian ini, kita buka terlebih dahulu kajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana semoga dengan dibacakan surat Fatihah pertama sebagai tanda syukur kita kepada musannif atau pengarang kitab Ta'limut Ta'alim, menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga semoga dibukakan ilmu, pintu ilmu untuk kita semua, ilmu yang berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan juga terkhusus untuk guru-guru saya juga, semoga atas didikan beliau, ya saya sekarang bisa kembali untuk mengajarkan kitab Ta'limut Ta'alim ini. Al-hadiniyah hukman sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya, bagi yang baru gabung hari ini, saya ucapkan selamat datang di ruang Zoom kajian Ta'limut Ta'alim. Yang mana pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ilmu yang hukumnya fardu ain dan juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, jika ada yang bawa kitabnya, yang punya kitabnya, maaf, silahkan bisa untuk membuka kitabnya. Jika memang belum, bisa dilihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairi akhlaqi nahu al-judi wa kadzalika, dan begitu juga ya, wa kadzalika, dan begitu juga fardu ain, ya. Hukumnya fardu ain dan begitu juga hukumnya fardu ain, ya. Fi sairi akhlaqi, di dalam mempelajari akhlak, ya. Fi sairi akhlaqi, dalam mempelajari sebagian tentang akhlak. Nahu al-judi, contohnya seperti sifat jud, yaitu sifat dermawan. Ya, sifat jud ini adalah sifat yang mana seseorang selalu berkeinginan untuk memberi. Memberi yang terbaik pastinya yang dimiliki. Pokoknya ada keinginan untuk memberi, berarti ada sifat kedermawanan. Gitu kan. Wal bukhli, dan seperti sifat pelit. Ya. Jadi sifat pelit ini lawan dari sifat dermawan. Ya. Jadi sifat pelit
Jangankan tidak diminta, diminta pun nggak ada keinginan untuk memberi. Nah, ini berarti al-bukhli namanya, ya, pelit. Wal jubni dan sifat penakut, borangan kalau orang Sunda ya. Sifat penakut, misal ada santri mau ke kamar mandi harus diantar terus sama temennya, alasannya takut gitu kan. Jadi sifat penakut yang memang tak seharusnya ditakuti. Wa jur'ati dan seperti sifat jur'ah, yaitu sifat berani. Jadi kebalikan dari sifat tadi al-jubni, wal jur'ati dan sifat berani. Wa takabburi dan seperti sifat takabur, merasa gue gitu paling baik, yang sifat takabur ya, atau istilahnya sombong kan. Jadi takabur. Wa tawadhu'i dan mempelajari sifat tawadhu. Wal iffah dan mempelajari tentang iffah. Iffah itu adalah sikap diri, sikap kehati-hatian diri kita terhadap hal yang haram. Nah, jadi semisal kita ingin melakukan sesuatu, ini kira-kira haram nggak ya? Nah, selalu bertanya-tanya seperti itu. Jadi takut banget terjerumus kepada hal yang haram. Nah, itu ada sifat iffah. Nah, bisa penjagaan diri yang mana terhadap hal-hal yang haram. Selalu bertanya-tanya, ini halalkah? Ini haramkah? Gitu kan. Misal kalau jajan ke warung gitu, nah itu selalu dicek tuh makanannya, nah, kan gitu kan. Ya minimal ada label halalnya kali gitu kan. Walaupun itu halal ya, berarti tidak haram gitu kan. Kalau nanti Toib, ada Bang Toib di sini. Apa kabar Bang Toib? Hadir. Alhamdulillah. Ya, minimal seperti itu, selalu mengecek kehalalan karena dia takut terjerumus kepada hal yang haram. Itu infak. Tahu di warung tidak ada label halalnya. Ya anggap aja tahu itu halal gitu kan. Ya, karena tahu gitu kan. Tahu kan itu tahu kan gitu. Ya. Kalau tahu ya yang sekiranya kita yakin bahwa ini tidak haram, bahwa yakin ini kehalalannya, ya udah seperti itu ya. Nah, kalau misalkan itu tahu sifatnya UMKM gitu kan yang belum label kan gitu, untuk atau untuk mendukung UMKM bolehlah gitu kan, tanpa yang penting bahwa itu adalah yakin halalnya gitu kan, gitu ya Ustadz Toib. Pak israfi dan seperti sifat israf. Israf itu sifat yang berlebih-lebihan ya. Misal makan, misal kalau dia cukup hanya dengan 5 suap gitu kan, maka ketika yang keenamnya dia sangat kekenyangan, berarti itu walaupun 1 suap itu israf gitu. Atau misal wudhu sunahnya hanya sampai 3 kali balikan, ditambah 1 gitu kan, jadi 4, itu israf kan gitu. Atau buka kerannya gitu kan, israf gitu kan. Jadi secukupnya supaya tidak termasuk kepada israf. Nah, israf ini ya ukurannya pribadi kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jika melebihi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan, berarti itu bisa jadi keisrof. Taktir dan seperti mempelajari sifat taktir. Nah, taktir ini adalah pelit dalam nafkah gitu kan. Jadi memberi nafkah. Jadi ada sifat pelit yang mana misal sehari kebutuhan rumah tangga itu 100.000 misal gitu kan. Ini dikasihnya 10.000 Trojo ya. Misal 50.000 lah setengahnya kan gitu. Nah, itu bisa jadi jatuhnya ke takdir. Jadi sifat pelit. Wal ghariha dan mempelajari semua selain itu. Pokoknya yang berhubungan dengan akhlak. Nah, itu semua fardu ain untuk mempelajarinya. Jadi kita harus mempelajari ilmu tentang dermawan, tentang ilmu pelit gitu kan, tentang ilmu takut, tentang ilmu pemberani, sifat takabur, sifat tawadhu, iffah, israf, takdir, itu harus dipelajari gitu kan, semuanya ya, semuanya harus dipelajari. Itu menjadi fardu ain. Alasannya fa innal kibro, maka sesungguhnya
sifat takabur, wal bukhli dan sifat bukhl, wal jubni wal isrof haramun, itu haram. Nah, kenapa harus mempelajari? Karena supaya kita tidak terjatuh dengan sifat yang haram, ya. Jadi sifat takabur, sifat pelit gitu kan, dan yang lainnya itu adalah sifatnya haram. Wala yumkinu, dan tidak akan mungkin apa taharuzu, menjaga anha dari semua itu sifat illa bi ilmiha, kecuali dengan ilmu tentang itu semua. Nah, jadi mempelajari itu mana yang harus diamalkan, mana yang memang harus ditinggalkan gitu. Ya, jadi ilmu itu dengan pengamalannya ada dengan pengamalan dengan dilakukan, ada pengamalannya dengan ditinggalkan, gitu kan. Kalau sifat jud, gitu kan, sifat dermawan, ketika mempelajari ilmunya berarti itu mengamalkannya itu berarti dengan melakukannya. Tapi kalau santri satu lah turun ketika kita belajar gorengan, pesan gorengan, nah maka dengan mengamalkan, dengan meninggalkan harus segera nih, kalau nggak dipesan nanti nggak. Gorengan dah. Iya. Apa? Mohon maaf, ada siapa yang operator boleh untuk diperingatkan untuk yang bocor, Ibu Hana gitu kalau nggak salah. Wa ilmu madan, wajib mempelajari ilmu tentang perkara yubodu yang menjadi lawan maha terhadap itu semua. Jadi wajib mempelajari ilmu yang berlawanan dengan itu semua. Jadi kalau ilmu takabur berarti lawannya ilmu tawadhu, ya kan? Wa iffah, sifat kehati-hatian supaya tidak terjerumus kepada haram, lawannya bisa jadi israf, gitu kan, berlebih-lebihan, bosku. Jadi kalau israf itu meskipun itu halal, tapi jatuh kepada berlebihan itu menjadi haram, gitu. Ya. Orang Sunda misal makan sampai kemerkaan, kan itu kemerkaan, bahasa Indonesia saya nggak tahu apa, ya kan, kemerkaan. Kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu, kemerkaan gitu, terlalu kenyang lah, gitu kan, istilahnya. Nah itu menjadi haram, gitu, karena termasuk israfnya, haramnya, gitu kan, seperti itu. Fayuftaradu, maka dipardukan ala kulli insanin, atas setiap manusia apa ilmuha, berilmunya atau mempelajari ilmu tentang sifat, tentang semua sifat yang tadi. Nah, bagi kita sifat di sini ala kulli insan, ya, di istilahnya gunakan insan. Jadi seperti yang sudah kemarin dibahas bahwa ini adalah semua sifat yang memanusiakan manusia, gitu. Jangan sampai kita manusia hanya sebagai bentukannya doang, gitu kan, manusia, tapi karakternya jauh dari sifat karakter manusia, kan, gitu kan. Nah, ini semua adalah ilmu tentang memanusiakan manusia, yang gitu, ya. Waqad sonafa Sayyidul Imamu Ajali, waqad sonafa, dan sungguh telah menyusun. Siapa Sayyidu, seorang Sayyid al-Imamu, Imam al-Jalul yang agung, al-Ustad Asy-Syahid Sayyid Nasiruddin Abu Qasim, yaitu Syekh atau Sayyid Nasiruddin Abu Qasim. Kitaban, mengarang kitaban terhadap satu kitab fil akhlaki, dalam pembahasan akhlak. Wa ni'ma, dan sungguh begitu hebatnya atau bagusnya apa perkara kitab sonafa yang telah mengarang Syekh Nasiruddin pada itu kitab. Fajibu, maka wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, afahifduha, menghafalkannya itu akhlak atau itu kitab, ya, kitab akhlak. Wa amma hifduma yaqul. Nah, ini bahasan selanjutnya adalah tentang langkah selanjutnya, apa yang harus dipelajari. Kemarin kita mempelajari tentang sifat-sifat yang akan terjadi di setiap hari. Ya, di setiap hari aktivitas seorang manusia. Itu kemarin. Sekarang wa amma hifduma, adapun mempelajari, boleh ya, adapun mempelajari perkara yaqau, yang terjadi fil ahayin, di sebagian waktu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang ilmu atau satu ilmu yang mana ilmu ini hanya dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu saja. Nah, bagaimana hukumnya? Fa fardun ala sabil kifayati. Fa, maka mempelajari ilmu tersebut fardun itu fardu ala sabil kifayati,
atas perjalanan atau perjalanan fardu kifayah. Nah, jadi kalau mempelajari ilmu yang hanya terjadi di sebagian waktu saja, maka itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qamal badu fi baladatin saqata anil bakin fa illam yakun fi baladati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sami. Idza qoma apabila mendirikan siapa al-badu sebagian orang fi baladatin di satu daerah sakoto maka gugurlah anil baki sakoto maka gugurlah itu ba'dun lah ya. Anil baki dari sisanya, dari sebagiannya. Nah, jadi apabila yang disebut dengan fardu kifayah adalah apabila ada sebagian orang meskipun satu orang di satu daerah itu melaksanakan untuk fardu kifayah tersebut, maka gugurlah kewajiban atas sebagian yang lainnya. Ya. Fa'ilam yakun maka jika tidak terbukti fil baladati itu tetap di satu negeri atau di satu tempat. Siapa man orang yakumu yang mendirikan bihi terhadap tuma ishtaroku maka mereka serempak jami'an seluruhnya di sini jami'an berarti setiap orangnya gitu kan fil ma'sami dalam berdosa. Nah, jika tidak ada yang melaksanakan di satu daerah tersebut untuk melaksanakan hal yang fardu kifayah tersebut maka itu akan bareng-bareng gitu kan setiap orang dalam berdosanya. Jadi semuanya menjadi berdosa. Ya, contoh soal salat mayit lah ya, salat jenazah. Nah, salat jenazah itu di antara contoh untuk fardu kifayah. Nah, jika ada jika ada satu jenazah terus ada yang mensalatkan walaupun hanya satu orang, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya oleh satu orang tersebut. Namun jika tidak ada yang melaksanakan, tidak yang mensalatkan, maka semua orang di daerah tersebut menjadi berdosa. Gitu ya. Itu ada fardu kifayah. Fayajibu maka wajib alal imami terhadap imam. Imam di sini pemerintah lah ya, mulai dari tingkat RT sampai tingkat presiden lah ya, kata begitu. Alal imami kalau sekarang ya, bukan imam masjid gitu, bukan ya. Alal imami terhadap imam ayak muro memerintahkan imam hum kepada mereka bidzalika untuk melaksanakannya. Wajib baru dan memaksa ya kan imam ahlal balati kepada warga tempat ahlul balad berarti penduduk setempat gitu kan ala dzalika terhadap hal yang fardu kifayah tersebut. Maka jika tadi ada satu jenazah terus tidak ada yang mensolatkan, maka untuk si imam itu wajib ya, hukumnya wajib untuk memerintahkan melaksanakan sholat jenazah, ibaratnya mengurusin itu jenazah, dan boleh maksa gitu kan boleh untuk maksa terhadap ahlul balad tersebut, boleh maksa ke warga tersebut, misal RT kan gitu, ayo gitu kan kita laksanakan sholat jenazah gitu kan, kalau tidak sholat jenazah nanti bansos tidak disalurkan, nah, gitu kan, diancam kan gitu. Boleh tuh kali gitu kan diancam dengan seperti itu, nah, kan gitu. Atau hal yang lain lah kan gitu yang bikin takut warga tersebut dan mau melaksanakannya. Nah, itu imam atau pemimpin setempat boleh untuk melakukan hal tersebut. Maka wajib untuk memerintahnya dan wajib untuk memaksanya dalam melaksanakan fardu kifayah. Termasuk belajar ilmu tajwid gitu kan, untuk satu daerah itu kan mempelajari teori tajwid itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah, jika misal di satu RT kan gitu ternyata nggak ada yang belajar ilmu tajwid, nah maka RT tersebut wajib tuh memerintahkan warganya, siapa yang mau belajar ilmu tajwid, nih ada hadiah, kan gitu, boleh tuh seperti itu, atau dapat beasiswa, nah gitu boleh seperti itu ya. Ya, semua di Askar Kauni santrinya beasiswa ya. Jadi bagi siapapun silakan boleh untuk mendaftarkan santrinya, anaknya di Askar Kauni. Semuanya beasiswa.
iklan. Fakila, maka ditanyakan lah ya. Bi anak ilma, yaitu sebuah pertanyaan bi anak ilma. Bi anak ilma, karena sesungguhnya ilmu, ma itu perkara ya kau yang terjadi ala nafsihi terhadap dirinya muslim fi jami ahwali, di setiap ahwal, di setiap gerak-gerik hariannya gitu kan. Bima zilati to'ami, itu seperti atau itu seperti kedudukannya makanan. Ya, la buddha maka tidak boleh tidak, atau tidak boleh tidak berarti wajib lah ya. La buddha maka tidak boleh tidak likuli wahidin, untuk setiap orang mindalika, untuk mempelajari itu semua. Jadi jika ada ilmu yang mana ilmu tersebut itu selalu akan terjadi di setiap harinya, di setiap ahwalnya, jamil ahwal. Di sini sifatnya jami lah ya. Jami itu berarti sudah dibahas. Jami itu berarti satu hukum yang tidak bisa terlepas dan selalu ada, gitu kan, selalu ngumpul gitu kan. Nah, fi jamil ahwali, di setiap kegiatan aktivitas hariannya. Nah, maka ilmu tersebut itu bimanzilati to'am, itu bagaikan makan. Kan kita berkata tiap hari butuh makan gitu kan. Ya makan kapasitas kita juga beda-beda, tapi yang jadi sorotan di sini adalah tentang makannya. Mungkin ada makan yang cukup beberapa suap, ada yang 1 piring, ada yang 2 piring, ya kan, itu tergantung dari kebutuhan. Namun itu semua adalah bimazrat, itu perihal makan. Jadi ilmu yang akan terjadi dalam keseharian setiap muslim itu seperti makanan, maka ini disebut dengan fardu ain. Wa ilmu ma yaqau fi badil ahayyin, wa ilmu ma, dan bahwasanya ilmu satu perkara yaqau yang terjadi fi badil ahayyin, di sebagian waktunya, bi manzilati dai, itu bagaikan atau itu ada di posisi seperti obat. Nah, berarti ini yang jika ada ilmu-ilmu yang mana ilmu ini hanya terjadi di sebagian waktu saja. Nah, berarti ini ada ibarat kata kayak fardu kifayah dah gitu kan. Nah, itu adalah bimazrati dawa. Itu bagaikan obat. Kan minum obat itu hanya waktu-waktu tertentu, pastinya ketika kita sakit, kita kan, atau ngedrop baru kita minum obat gitu kan. Yuhtaju ya fi badil auqat. Yuhtaju yang dibutuhkan dawa, yuhtaju yang membutuhkan muslim ilahi terhadap itu dawa fi badil auqati, di sebagian waktu-waktunya. Nah, jadi di sebagian waktu, hanya waktu tertentu saja seseorang akan minum obat. Nah, begitupun ilmu yang hanya terjadi di sebagian waktu seseorang, maka itu seperti obat. Nah, ibarat kata seperti ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Wa ilmu nujumi, dan bahwasanya ilmu nujum bimanjilatil marodi, itu seperti penyakit. Nah, jadi mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu ramal meramal gitu kan, itu seperti kita mengundang penyakit gitu kan. Bukan mempelajari penyakit, tapi mengundang penyakit, itu akan jadi penyakit gitu kan, itu sebagaikan penyakit. Fata'alumuhu, maka mempelajarinya ilmu nujum haramun, itu haram. Jadi mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram. Ini hukum asal ya, hukum asal adalah haram. Nanti ada bahasannya di bawah. Tapi harus ingat, ilmu nujum hukum asalnya adalah mempelajari ilmu nujum, hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Li'annahu yadurru, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu nujum yadurru, itu memadaratkan, walayan fa'u, dan tidak bermanfaat. Itu ilmu nujum. Kenapa membawa madarat dan juga tidak bermanfaat? Karena kan ilmu nujum itu ilmu perdukunan lah, ilmu tentang ramal-meramal gitu kan. Wah, nanti besok akan terjadi, kan seperti itu. Karena wal harobu, bahwasanya lari an qadaillahi, dari ketentuan Allah Ta'ala, halnya maha Allah, wa qadarihi, dan lari dari ketentuannya Allah, ghairu mungkinin, itu hal yang tidak mungkin. Gitu.
ya. Jadi kenapa ilmu nujum haram? Karena ketika mempelajari, misal seseorang datang ke dukun, Mbah gimana masa depan saya? Wah, di Terawang, wah kamu bakal gini 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 gini, misalkan gitu. Nah, hal seperti itu sehingga misal oh berarti kata dukun saya akan mengalami hal ini, berarti disiasati dari sekarang. Nah, berarti itu adalah haram, mensiasati hal yang akan terjadi di masa depan yang katanya, yang konon katanya menurut si dukun akan terjadi, itu adalah haram, lari dari kenyataan, gitu kan? Nah, maka hal yang seperti itu nggak mungkin, gitu kan? Lari dari kenyataan itu adalah hal yang tidak mungkin. Kenyataan di sini adalah yang dimaksud qada ilah, ada qada dan qadarnya Allah lah ya, ketentuan dan ketetapannya Allah. Lari dari ketentuan dan ketetapannya Allah itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, maka fayan bagi maka sepantasnya atau fayan bagi maka sepantasnya likuli muslimin bagi setiap muslim apa yastagilla menyibukkan diri lah ya, menyibukkan diri muslim fi jami auqatihi di setiap waktu-waktunya muslim bi dzikrillahi menyibukkan diri bidzikrillah dengan zikir kepada Allah karena halnya maha tinggi Allah wa du'ai dan disibukkan dengan berdoa wa tadarru dan disibukkan dengan tadarru. Tadarru itu apa ya? Mengamalkan hal-hal amal-amalan sunnah, memperbanyak amal-amalan baik. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an, wa shadaqati dan menyibukkan diri dengan sedekah ad-dafi'ati yang akan menolak lil balai terhadap bala. Maka untuk seseorang supaya kan tadi tentang ilmu nujum ya, tentang ilmu nujum. Jadi seseorang merasa takut masa depannya gini kan gitu. Ibarat kata madesu lah, masa depannya itu suram gitu kan. Tidak tergambar harus seperti apa. Nah, jika dalam kondisi seperti itu, nah maka sibukkanlah dengan hal-hal yang seperti tadi, zikir, berdoa, memperbanyak amal-amalan baik, membaca Al-Qur'an, bersedekah gitu kan. Nah, mempelajari hal itu. Kenapa gitu kan? Jadi bukannya pergi ke dukun atau ke ahli nujum, bukan, tapi hal ini bagi seorang muslim yang perlu dilakukan. Nah, alasannya wayas alu dan meminta Allah kepada Allah Ta'ala, wayas alu dan meminta muslim, muslim Allah kepada Allah Ta'ala al-afwa terhadap ampunan, wa afiyata dan sehat afiah, ya, fi dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Meminta liyasuna karena supaya menjaga kepada muslim siapa Allah anhu dari itu semua kan gitu kan, dari hal yang memadorotkan. Liyasuna karena supaya menjaga kepada muslim siapa Allah anhu dari mana nih? Anunya kemana nih? Ntar, anunya kemana nih? Saya baca kitabnya dulu di sini, khawatirnya salah. Oh, jadi tidak ada anhu ta'ala ternyata ya. Jadi ada di sini liyasunahullah ta'ala anil bali wal afat. Pantesan ya dibacanya kok rancu, anhunya kemana gitu kan. Saya perbaiki dulu ya. Jadi tidak ada anhunya. Jadi rancu jadinya kalau ada anhunya. Karena domirnya entah kemana baliknya. Nah, mohon maaf nih ada kesalahan di teks. Liyasuna karena supaya menjaga kepada muslim siapa Allah Ta'ala Allah menjaga minal balai dari balai wal afati dan afatu kerusakan. Balai ya balai dari balai dari hal yang balai gitu kan. Wal afati dan dari kerusakan. Dan juga si muslim alangkah lebih baiknya gitu kan banyak meminta kepada Allah
dalam doanya gitu kan, yaitu pertama meminta tentang wal afwa, tentang ampunan, wal afiata dan sehat wal afiyah gitu kan. Fi dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi minta keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Dan juga meminta untuk Allah memberi penjagaan terhadap kita sebagai muslim, minal badari bala wal afati, dan dari hal yang merugikan. Afat itu hal-hal yang atau perihal yang bisa merugikan. Nah, itu yang harus dilakukan. Alasan yang lain, fa innaman, maka sesungguhnya orang ruziko yang diberi rizki man doa terhadap berdoa, lam yuhram, maka tidak akan terhalang itu man al ijabata terhadap ijabahnya. Jadi jika ada seseorang yang telah diberi rezeki dengan dimampukan dia untuk berdoa gitu kan, maksudnya begini, kan tiba-tiba kita ketika melihat sesuatu tiba-tiba kita terucap sebuah doa kan gitu. Misal kita lagi lewat melihat ada yang tabrakan gitu kan, misal astagfirullahaladzim, ya Allah jagalah kami dari hal tersebut gitu, seperti yang terjadi yaitu kecelakaan kan gitu. Nah itu tiba-tiba terucap aja, nah itu ada rezeki gitu kan, rezeki tentang doa kan gitu kan. Nah, itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya soal tiba-tiba ada ngasih duit, tiba-tiba ada ngasih kiriman, apapun bentuknya, parcel dan lain. Bukan soal itu saja. Tiba-tiba gitu kan kita terucap sebuah doa, tiba-tiba ada yang mau mendoakan kita, itu rezeki gitu kan. Nah, yang sifatnya begitu, lam yuhram al ijabah, maka itu tidak akan terhalang perihal keijabahannya. Jadi ibarat kata pasti akan ijabahnya gitu ya. Terus alasan kedua kenapa harus alasan yang kesekian lah ya, harus menghindari untuk datang ke ahli nujum. Fa'in kana al-balau, fa'in kana, maka jika terjadi apa al-balau balai muqaddaran yang telah ditetapkan oleh Allah, yusibu yang menimpa gitu kan, itu balai hu ke muslim la mahalatan, dengan tidak bisa terelakkan gitu kan. Jadi satu balai yang mana balai ini sudah ditentukan sama Allah akan menimpanya dan tidak bisa terelakkan gitu kan, dengan cara apapun itu tidak akan terelakkan. Itu gimana? Walakin, nah jika terjadi seperti itu, walakin yuyassarahu, walakin yuyassarahu, tetapinya Allah yuyassarahu, tetapinya akan dipermudah si muslim, akan memberi kemudahan gitu kan. Kepada si muslim siapa Allah alai atas balai tersebut, wa yarzuqu, dan akan memberi rizki Allahu ke si muslim as-sabra, terhadap kesabaran, bi barakati doai, dengan berkahnya doa. Nah, jika saja kan gitu kan balai itu tetap terjadi gitu, meskipun misal tadi kita sudah berdoa, ya Allah semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah berdoa dengan hal itu, tapi tetap ternyata di perjalanan adalah seseorang tersebut mengalami kecelakaan. Nah, berarti itu adalah satu musibah, satu balai yang tidak bisa dihindari. Nah, karena tadi sudah berdoa, maka Allah akan mempermudah sesuatu itu. Misal yang tabrakannya sangat kencang, jeger kan gitu kan. Yang lain mungkin ada yang sampai wafat, ada yang sampai patah-patah gitu kan. Tapi seseorang yang berdoa ini malah lecet dikit kan, luka ringan lah kan gitu. Nah, berarti memang Allah telah memudahkan kejadian itu. Wa yarzuquhu as-sabr, dan akan merezekikan sebuah kesabaran. Nah, jadi ini harus ingat juga, ketika kita sabar itu rezeki juga dari Allah gitu kan. Nah, jadi tadi soal rezeki itu bukan hanya perihal benda lah, barang lah kan gitu, tapi apa yang ada sifat kebaikan yang ada dalam hati kita itu adalah juga merupakan rezeki dari Allah. Nah, dengan tadi sudah berdoa gitu kan, maka Allah merezekikan kesabaran. Mungkin waktu itu gitu kan, waktu kejadian kan gitu, tabrakan jeger kan gitu. Yang lain mah sampai nangis-nangis di situ, wah gitu kan misal. Dia mah tenang aja gitu kan. Ya meskipun misal patah gitu, misal kan gitu.
tenang aja bawaannya, ya tenang gitu kan, yakin gitu kan terhadap hal ini adalah atas kehendak Allah gitu, dia akan tetap sabar tenang. Nah, Allah memudahkan sesuatu tadi, misal di apa tadi hanya luka kecil, yang lain sampai meninggal, sampai patah-patah gitu kan, atau dia pun patah, maka dia akan diberi kesabaran untuk hal itu. Jadi tidak aral subaha lah gitu kan. Nah, semua itu adalah bibarokati doa, berkah doa yang tadi terucap begitu. Nah, jadi meskipun tadi sudah sedekah yang dafi'ul bala, tapi tetap bala itu tuh terjadi gitu kan. Misal kan gitu. Misal, kenapa ya bala ini ada? Kenapa ya kita teh masih rugi? Misalnya para pengusaha misal gitu kan. Kenapa ya kita masih rugi aja kan gitu, padahal sedekah sudah gitu kan, baca Quran iya gitu kan, terus dan lain-lain gitu kan. Tapi tetap rugi kan gitu. Nah, itu bisa jadi adalah balai muqaddaron yusibuhu la mahala, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari gitu kan, atau bisa dievaluasi kan gitu kan, ternyata ada hal apa gitu kan yang mana sedekah sampai tidak bisa menolak balai tersebut gitu kan, gitu ya. Nah, jadi tapi ketika tadi ketika seorang pengusaha tadi misal tetap bangkrut, terus dia sabar gitu kan, kuat dalam menghadapi keadaan itu, nah itu adalah berarti rezeki, dikasih rezeki dengan adanya kesabaran begitu. Itu berkahnya dari semua itu, semua apa yang tadi dilakukan dengan sedekahnya, dengan qiraatnya gitu kan. Nah gitu kan, nah itu adalah berupa keberkahan dari doa tersebut begitu. Allahumma ya Allah. Nah, ini Allahumma adalah menjadi pengingat bagi kita bahwa bahasan yang akan datang itu akan lebih detail gitu kan, akan lebih terperinci gitu kan. Nah, dari sebelumnya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah bahasanya itu menyeluruh. Nah, kalau setelah Allahumma ini akan lebih terperinci begitu. Allahumma ya Allah. Illa idza ta'allama minan nujumi idza ta'allumi ya ta'allama ya illa idza ta'allum sebentar takut saya salah nih bacanya. Mana nih? Illa idza ta'allama illa idza ta'allama, kecuali apabila mempelajari muslim minan nujumi, dari ilmu nujum, mempelajari qadroma, seukuran perkara yu'rifu, yang bisa diketahui, ya'rifu yang untuk mengetahui muslim bihi, dengan itu ma al-qiblata, ke kiblat, untuk mengetahui arah kiblat, wa auqatis sholati, dan untuk mengetahui tentang waktu sholat. Fa ya juju, fa maka mempelajari ilmu nujum, ya juju itu menjadi wajib. Fa yuju maka wajib apa dalika, mempelajari ilmu nujum. Nah, tadi kan hukum asal adalah haram. Namun di sini diperinci lagi ya. Tadi hukum asalnya haram. Nah, ini adalah hukum turunannya kan gitu kan, hukum rinciannya. Boleh gitu kan untuk mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang mana jika ilmu nujum ini dipakai untuk mengetahui arah kiblat, ya kan, karena kan di antara syarat sholat, syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Namanya menghadap kiblat berarti harus tahu arah kiblatnya kemana. Nah, berarti ketika diharuskan gitu kan, maka bisa jadi ini menjadi wajib untuk mempelajari ilmu nujum. Nah, berarti ilmu nujum hal yang seperti ini disebut ilmu falak lah ya, biasanya di pondok pesantren ilmu falaki kan gitu. Yang mana buat arah kiblat, untuk menentukan jadwal sholat, menentukan awal bulan, biasanya menjelang Ramadan tuh suka hilal kan gitu. Itu ilmu falaki. Nah, itu diperbolehkan. Ya, bahkan menjadi wajib untuk seseorang yang memang untuk mempelajarinya kan gitu. Ya, di sini hukumnya boleh untuk mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang mana ilmu itu diperuntukkan untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui jadwal sholat, dan untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan ilmu nujum. Nah, itu maka diperbolehkan untuk mempelajarinya. Terus
Wa amma ta'allumu ilmi tibi, dan adapun mempelajari ilmu ilmu kedokteran ya, atau tibun nabawi boleh ya, gitu kan. Amma ta'allumu ilmi tibi, dan bahwasanya adapun mempelajari salah lugat. Wa amma ta'allumu ilmi tibi, dan adapun bahwasanya mempelajari ilmu kedokteran fayajuju, maka itu diperbolehkan. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya ilmu kedokteran sababun itu ilmu sebab, mina asbabi, dari sebab ilmu asbab yang lainnya. Nah, di sini yang disebut asbab itu adalah bisa dikatakan ilmu kausalitas, ilmu sebab akibat, gitu kan. Jadi kan kalau yang namanya ilmu kedokteran itu mempelajari ilmu sebab akibat, gitu kan. Misal seseorang sakit ini, obatnya ini. Sakit ini, obatnya ini, gitu kan. Setiap penyakit maka akan berbeda obatnya, gitu kan. Atau setiap sakit itu beda penyebabnya. Misal apa tuh? Seseorang gimana ya? Dia telat makan, misalkan gitu. Nah, itu di antara penyebab mah, gitu kan, misalkan gitu kan. Atau dia udah telat makan, banyak pikiran, gitu kan. Itu di antara penyebab tipes. Nah, itu kan sebab akibat tuh. Ini tipes kenapa? Maka biasanya ketika ke dokter pun ketika awal berjumpa kan ditanya sakit apa, kan gitu. Kan boleh juga kita menjawab, saya kesini datang untuk mengetahui penyakit saya apa, kan gitu. Kok malah nanya ke saya. Nah, itu sebab akibat. Jadi si dokter nanya, ini penyakit kenapa? Oh, saya selama ini lagi banyak masalah sehingga saya makannya juga tidak teratur, seenak makan ya semaunya aja, kan tuh. Oh, itu tipes, bisa jadi itu, oh panas dingin lah dan lainnya seperti itu. Nah, itu kan sebab akibat. Jadi yang disebut di sini adalah boleh ya disebut dengan ilmu kausalitas. Nah, jadi ilmu kedokteran itu termasuk ilmu kausalitas. Nah, maka itu fayazuzu ta'alumuhu, fayazuzu maka mempelajari, maka boleh apa ta'alumuhu mempelajari minutib kasair asbabi, seperti halnya ilmu-ilmu tentang asbab, tentang ilmu-ilmu kausalitas yang berhubungan dengan sebab akibat. Waqad tadawa, dan sesungguhnya telah pernah berobat, dan sesungguhnya telah berobat. Siapa Nabi alaihissalam, alaihi atas Nabi assalamu keselamatan. Nah, jadi Nabi pun melakukan pengobatan, gitu kan. Ketika Nabi sakit, Nabi pun berobat. Nah, karena Nabi pernah berobat, berarti ilmu pengobatan itu pun boleh untuk dipelajarinya. Bahkan ada yang memang diwajibkan untuk dipelajarinya. Fardu kifayah lah ya. Fardu kifayah. Misal ilmu tibun nabawi, ilmu bekam, kan gitu kan. Nah, itu bisa jadi hukumnya bisa menjadi fardu kifayah, gitu kan, untuk mempelajari ilmu bekam, gitu kan. Nah, itu hukumnya menjadi fardu kifayah untuk contoh ilmu bekam, gitu kan. Nah, kan gitu. Ilmu tibun nabawi ya, bekam, terus apa lagi, fasdu, gitu kan. Dan mohon doanya nih tentang bekam. Insya Allah di Ma'had Asy-Syarqauni Al-Madani mulai praktek bekam, yang mana nanti terapisnya adalah para santri di sini. Ya, mohon dukungannya dan mohon doanya. Dukungan dengan silakan untuk datang ke sini. Iklan lagi ya. Mohon maaf nih. Saya serasa sendiri nih, boleh untuk ada suara gitu, boleh bertanya. Tapi dikit lagi ya, dikit lagi. Halo, assalamualaikum. Ada pesertakah di sini? Ada ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Serasa sendiri gitu kan, di sini hening di perpustakaan. Waqad hukiya an Syafi'i dan sungguh telah dihikayatkan an Syafi'i, keterima dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, annahu sesungguhnya Imam Syafi'i qala, berkata Imam Syafi'i, al ilmu bahwasanya ilmu ilmani itu hanya ada dua ilmu. Ilmani itu dua ilmu saja. Jadi kalau dikategorikan ilmu itu hanya menjadi dua ilmu aja.
ilmu fikih yaitu ilmu fikih fungsinya lil adyani untuk mempelajari hukum agama. Wa ilmu tibi dan yang kedua yaitu ilmu kedokteran. Lil abdani itu untuk menjaga kesehatan badan. Dan bahwa perkara waro'a dzalika di selain yang tadi Bulghatul majlisi itu penambahan di satu majlis gitu kan. Jadi ilmu yang menurut Imam Syafi'i ilmu yang dipelajari adalah pertama ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih ini akan mengetahui tentang hukum-hukum agama. Terus kedua ilmu tibi yaitu ilmu kedokteran karena ini berhubungan dengan kesehatan badan gitu kan, setiap badan manusia. Adapun wa ma'radhalika selain ilmu yang tadi gitu kan, selain ilmu yang dua ini gitu kan, balghatul majlisi itu hanya penambahan di majlis ilmu saja. Begitu mungkin. Untuk bahasan di sore hari ini ya, nanti wa amma tafsir ilmi nanti ada penjelasan atau ada definisi tentang ilmu untuk kesempatan yang akan datang. Silakan jika ada hal yang mau ditanyakan tapi pertanyaan yang gampang aja. Ya, jika ada waktu berapa menit lagi, Bang Randy? Makanya ada 12 menit lagi, Ustaz. Ada 12 menit lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya perihal urutan ilmu ya, ilmu fardu ain dan kedua ilmu fardu kifayah dan ilmu yang boleh dipelajari. Itu perihal itu dulu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin dari Ustadz Drai. Masya Allah, Ustadz Drai, selamat bergabung. Ini guru saya di Kahfi, ini ya, Ustadz Drai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya dengan siapa, dari mana? Oh iya, saya Arifin dari Sukabumi, Ustadz. Arifin dari Sukabumi, iya. Ini kan membahas tentang ilmu yang boleh dipelajari dan tidak dipelajari ya. Iya. Mohon maaf nih, boleh untuk dibuka dulu kalau memang berkenan kameranya. Oh iya, boleh, bentar. Boleh, supaya kita kenal. Alhamdulillah, Mas Arifin ya. Dari Sukabumi. Silakan. Kalau saya pernah membahas mengenai mempelajari suatu ilmu, bahkan di saya terakhir pembelajaran itu ada beberapa guru yang menyebutkan bahwasanya kita tidak boleh dikotomi ilmu. Ilmu apapun kita silakan pelajari. Betul. Cuman untuk pengamalannya itu baru dipilih-pilih. Nah, yang dimaksud tidak boleh dikotomi ilmu itu maksudnya apa? Ya, insya Allah yang saya pahami dari ini tadi sebelumnya di awal kita sudah bahas Bang Alfian bahwa semua ilmu itu silahkan untuk dipelajari. Nanti yang diamalkan itu adalah yang pengamalan ilmu tersebut ada yang diamalkan dengan dikerjakan, ada yang diamalkan dengan ditinggalkan. Contoh tadi wajib mempelajari tentang ilmu tawadu, ya wajib mempelajari ilmu tentang tawadu dan wajib pula mempelajari ilmu tentang takabur, gitu kan? Nah nanti pengamalannya tawadu diamalkan dengan cara dilakukan, ya. Untuk takabur, cara pengamalannya itu dengan cara ditinggalkan, gitu. Jadi ilmu apapun silahkan untuk dipelajari, apapun itu, ya. Namun nanti dari pengamalannya, nah ini harus ada kita bisa memilah dan memilih, kan, gitu kan. Mana yang memang diamalkan dengan cara dilakukan, nah mana yang memang diamalkan dengan cara ditinggalkan. Sama-sama itu pengamalan ilmu gitu kan. Ketika mempelajari ilmu takabur gitu kan, terus kita kok mempelajari ilmu ilmu takabur malah kita menjadi tawadu. Nah, karena ilmu takaburnya ditinggalkan, ilmu tawadunya diamalkan dengan cara dikerjakan. Nah, itu seperti itu.
Ya, jadi bukan membatasi-batasi ilmu ini boleh ini enggak. Ya kalau memang mampu seseorang cerdas gitu kan, mampu untuk mempelajari setiap ilmu, Allah menganugerahkan kemampuan terhadap seseorang tersebut untuk memahami berbagai ilmu, sok silahkan pelajari semua ilmu. Namun nanti pengamalannya yang akan berbeda, begitu. Mungkin gitu, Kang Zaki Alfian. Di sini sih di akunnya Zaki Alfian, kan gitu. Mungkin gitu jawabannya, Bang Zaki, dari saya. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Masih Silakan. Ya. Masih ada waktu. Ya, silakan mungkin dari yang lain boleh untuk bertanya. Ada waktu berapa lagi, Bang Randy Saputra? Ada 8 menit lagi, Ustaz. Ada 8 menit lagi. Silahkan bisa untuk dimanfaatkan. Jika memang tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi. Ini ada yang tidak yang bertanya itu mudah-mudahan paham ya. Saya lanjutin lagi kali ya. Jika ada yang bertanya silahkan tinggal buka mic-nya langsung berbicara saja. Nanti saya langsung berhenti insya Allah. Bahasanya tadi sampai sini. Sedikit lagi nih bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal kita membahas tentang ilmu gitu kan. Ilmu itu apa sih? Kan gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas tentang definisi dari ilmu. Wa amma tafsirul ilmi dan adapun bahwasanya tafsirnya ilmu atau definisi ilmu, penjelasan ilmu, boleh ya. Apa yang disebut ilmu? Fahuwa sifatun yatajalla biha liman qomat hiya bihi al-madhkur. Itu ada ilmu. Fahuwa bahwasanya ilmu sifatun itu satu sifat yatajalla yang bisa menjadi jelas biha dengan itu sifat liman bagi orang qomat yang berdiri itu sifat yang qomat yang berdiri apa hiya itu sifat bihi di itu man al-madhkuratu yang al-madhkur yang telah diceritakan. Nah, jadi yang disebut dengan ilmu itu adalah satu sifat yang mana sifat itu bisa memperjelas gitu kan hal-hal yang yang tadinya tertutup gitu kan. Nah, itu adalah disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah sifatun yatajalla biha liman qomat hiya biha al-madhkur. Gitu kan. Jadi satu sifat yang ada di diri kita yang mana dengan adanya sifat ini, dengan sifat ilmu ini gitu kan, maka apapun itu akan menjadi jelas, menjadi terang menderang gitu kan karena adanya ilmu. Misal di sini misal ada yang ahli dalam dia seorang olahraga badminton lah kan gitu kan. Badminton pasti ada ilmunya kan gitu kan. Nah, maka ketika dia menguasai ilmu tentang perbadmintonan kan gitu kan. Ya, dia akan terasa gampang aja gitu kan. Mau koknya kemana arahnya dan lain bahkan sudah bisa menebakkan gitu. Ini bakal ke sini kan gitu. Tembakan kok dari lawan itu udah bisa ditebak. Oh, ini bakal ke sini, ini bakal ke sini nanti akan ginikan kan gitu. Nah, itu berarti udah merasa jelas dengan hal itu karena ada sifatnya ilmu. Kan kalau nggak ada ilmu, aduh gimana nih, kok gimana nih. Nah, berarti kalau masih gimana nih tentang sesuatu itu berarti belum ada ilmunya. Gitu. Jika sudah ada ilmunya, maka akan jelas, terang menderang, gitu kan. Terus wal fikhu dan bahwasanya ilmu fikih, ma'rifatu daqo ikil ilmi itu mengetahui terperincinya ilmu. Daqo itu ya apa ya? Debu-debu terkecil kan gitu kan tentang ilmu lah ya sampai hal terkecil. Jadi yang disebut fikih adalah seseorang dikatakan faqih atau ilmu fikih yang dimaksud di sini adalah yaitu mengetahui sampai hal yang terkecil dalam ilmu kan gitu. Jadi sangat terperinci, sangat detail. Ya, jadi jika seseorang sampai dia menguasai satu bidang ilmu sampai hal yang terkecil gitu kan dari bidang ilmu tersebut, maka dia disebutlah dengan faqih atau ahlinya lah kan gitu kan, ahli dalam ilmu tersebut. Nah, maka disebut dengan ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih yang dimaksud di bab ini adalah kita diwajibkan kan
di awal kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Nah, maka ilmu itu adalah sifatnya terjala biha dan seterusnya. Terus juga kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu fikih. Nah, ilmu fikih di sini apa? Maksudnya adalah ketika kita mempelajari satu bidang ilmu, maka silahkan pelajari sampai ke dasarnya, sampai hal yang terkecil dipelajari. Jadi nggak nanggung gitu kan, baru setengah udah nggak enak gitu kan, baru perkenalan apa sih ilmu begini kan gitu, nggak sampai dalam-dalamannya kan gitu kan. Nah, maka diwajibkan bagi kita seorang muslim jika sudah terjun dalam mempelajari satu bidang ilmu, maka silakan pelajari sampai dasarnya. Maka jadilah nanti faqih. Ma'rifatu daqul ilmi. Jadi mengetahui sampai sedetail-detailnya ilmu tersebut, ahli di bidang ilmu tersebut. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan faqih di sini. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Al-fiqhu bahwasanya ilmu fikih ma'rifatun nafsi itu mengetahui diri, malaha yaitu malaha wa ma'alha. Ma itu adalah perkara laha yang bermanfaat baginya, wa ma dan mengetahui perkara alaiha yang madharat baginya. Menurut Abu Hanifah, seseorang dikatakan faqih, seseorang dibutuhkan ngerti gitu kan, faqih di sini yang ngerti lah ya. Seseorang suka ngerti atau paham adalah ketika ma'rifatun nafsi, dia mengetahui dirinya tentang apa-apa aja yang bermanfaat bagi dirinya dan apa-apa yang madorot bagi dirinya, apa yang bisa merugikan diri sendiri. Waqala dan berkata Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amal. Tidaklah al ilmu mal ilmu tidaklah disebut ilmu lagi kan. Mal ilmu tidaklah disebut ilmu illa lil amali bihi kecuali dengan mengamalkannya. Jadi disebut ilmu itu adalah ketika diamalkan. Nah, tadi kita mempelajari ilmu takabur gitu kan. Sudah paham yang takabur itu seperti apa. Nah, itu juga wajib diamalkan. Sifat takabur itu diamalkan dengan cara ditinggalkan gitu. Bukan dilaksanakan gitu kan. Nah, terus kita mempelajari sifat tawadu. Berarti wajib untuk mengamalkan ilmu tawadu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dikerjakan ilmu tawadu tersebut. Wa amal bihi tarkul ajil Wal amalu bihi sebentar ma ilmul amali wal amalu tarkul ajil. Wal amalu dan bahwasanya mengamalkan tarkul ajil itu meninggalkan tarku ajil itu meninggalkan dunia. Tarku ajil meninggalkan dunia. Lil ajil, berarti ini salah ya, pantesan logatnya. Lil ajil untuk akhirat, untuk kehidupan yang akan datang, yang dimaksud adalah akhirat. Nah, seseorang disebut mengamalkan ilmu adalah ketika seseorang tersebut tarkul ajil, meninggalkan perihal yang sifatnya duniawi. Meninggalkan sifat duniawi itu adalah lil ajil, untuk akhiratnya kelak. Jadi apapun ilmu yang dimiliki, dia amalkan untuk untuk mempersiapkan diri lil ajil, untuk akhiratnya gitu. Ilmu apapun itu. Ilmu berbisnis lah, mungkin bisnisnya apapun itu kan gitu. Jadi dengan mengamalkan itu adalah tarku ajil. Dengan disebut mengamalkan ilmu adalah ketika seseorang meninggalkan kepentingan dunianya untuk akhiratnya. Maksudnya adalah ilmu tersebut dia amalkan untuk bekal akhiratnya gitu kan. Jadi bukan hanya semata-mata kebutuhan duniawi saja. Nah, ketika seorang sudah seperti itu, maka disebutlah itulah pengamalan ilmu. Gitu kan. Jadi bukan seolah-olah ilmu hanya untuk dapat gaji aja gitu kan, tapi ya walaupun dapat gaji ya silahkan, itu adalah kewajibannya yang menggaji kan gitu, tapi dalam batinnya ini adalah saya mengamalkan ilmu itu lil ajil, untuk bekal saya ke akhirat gitu kan.
Begitu ya. Fayan bagi lil insani, diselesaikan aja dulu ya sedikit lagi. Fayan bagi lil insani, fayan bagi maka seyogianya lil insani, setiap lil insani bagi manusia alayagfala. Apa ayagfala? Sungguh tidak tidak lalai itu insan an nafsihi dari dirinya, wama dan tidak lalai dari perkara yanfa'u yang bermanfaat, itu ha atas semua yang tadi, wama dan perkara yang dulu yang madorot, itu ha terhadap itu nafsun. Tadi yanfa'u itu haknya ke nafsun ya. Tidak lalai dari perkara yanfa'u yang bermanfaat, ha terhadap diri si insan, wama dan tidak lalai dari perkara yang dulu yang memadorotkan hal itu hak kepada dirinya, fi ulaha di dunia wa ukhroha dan di akhirat. Maka di sini maksudnya adalah seyoganya seorang manusia itu dia tidak lalai terhadap dirinya, gitu kan, terhadap apa yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang memadorotkan di dirinya. Urusannya dari fi ulaha, gitu kan, untuk urusan dunianya, apa yang bermanfaat untuk dunianya dan apa yang memadorotkan dunianya, wa ukhraha dan apa yang bermanfaat dan memadorot untuk akhiratnya. Maka harus selalu menjaga, gitu kan, supaya tidak lalai. Fayastadlibu maka mengupayakan insannya yanfa'uha terhadap perkara yanfa'u yang bermanfaat terhadap nafsun, wa yajtanibu dan menjauhi insan dari perkara yaduru yang memadorotkan terhadap nafsun. Maka sudah sepantasnya lah manusia itu selalu mengupayakan tentang apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi atas apa yang memadorotkan atas dirinya, supaya kaila yakuna, supaya tidak terbukti akalnya insan wa amalnya si insan hujatan itu menjadi hujah. Maksudnya kita sebagai manusia dianugerahi akal dan juga dianugerahi amal. Jangan sampai akal dan amalnya itu menjadi hujah bagi dirinya. Maksudnya adalah hujah di sini adalah menghisab, gitu kan. Amal dan akal itu menghisab kita, malah fayazdadu maka bertambahlah insan ukubatan siksaannya. Nah, dengan adanya akal dan amalnya, malah yang bertambah itu adalah siksaannya. Nah, itu disebut dengan menjadi hujah, malah memadotkan bagi diri kita sendiri. Naudzubillah. Ya, di sini ada naudzubillah, kami berlindung kepada Allah min sakhotihi dari dari murkanya Allah, ya. Wa iqabihi dan dari siksanya Allah. Ini menjadi satu doa. Jadi jangan sampai intinya ini ada inti ya, kesimpulan dari kenapa kita harus belajar adalah supaya akal kita, amal kita tidak menjadi hujah untuk kita di akhirat kelak. Tidak dibalikan malah menjadi melahirkan adanya siksaan Allah, gitu. Begitu kira-kira. Ini kesimpulan untuk kajian sore ini. Ya, semoga kita dijauhkan dari murkanya Allah dan dari siksanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bang Randy sebagai operator dan juga MC. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abjad Budiman yang telah menyampaikannya materi mengenai ta'lim pada hari ini. Insya Allah semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini diberikan kelancaran dalam mempelajari ta'lim, apalagi tadi sempat ada yang bertanya apakah harus membawa kitab dan lain sebagainya. Semoga di minggu depan di lain waktu lebih maksimal lagi insya Allah kita dalam mempersiapkan pembelajarannya. Terlebih lagi memang kita bagusnya adabnya itu ketika kita mempelajari suatu ilmu, meskipun itu secara online, kita bisa open kamera begitu.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Amjad Budiman yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu yang akan datang, insya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada sore hari ini. Tadi luar biasa, ada yang datang juga dari Aceh. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Amjad Budiman. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.